Shalom, Shalom, salve, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mama Ketua Komite Usi Rina Dade, yang terhormat Bapak Mama orang tua wali siswa, yang saya kasihi dan saya dambakan Bapak Ibu guru dan staf tata usaha serta anak-anakku yang saya kasihi. Sekali lagi selamat pagi dan salam. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih Tuhan yang menyertai hidup kita dari hari lepas hari, terutama telah menghantar kita untuk kita bersama-sama mendengarkan hasil belajar akademik anak-anak kita selama 1 semester dan sekaligus menyampaikan beberapa hal kebutuhan sekolah dan kemajuan-kemajuan yang ada di SMP Negeri 1 Rekabubak ini. Baiklah Bapak Mama yang saya kasihi, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pada waktunya nanti generasi berikutnya kita siapkan anak-anak emas Indonesia yang cakap, bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Itu artinya bahwa negara mengamanatkan tidak hanya menghasilkan anak-anak yang cerdas, tetapi bermoral, beretika, dan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Semua pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh anak didik kita. Tantangan yang dihadapi untuk anak-anak kita adalah disiplin, karakter, dan juga memiliki kemampuan IT itu bisa berkomputer, bisa memakai laptop seperti mereka memakai HP Android. Dan di sini kita wanti-wanti anak-anak agar tidak menyalahgunakan alat media komunikasi sosial ini, yaitu HP yang mereka pegang. Untuk itu harapannya orang tua juga mengawasi anak-anak, baik itu HP, laptop yang mereka pakai maupun televisi, tetap diawasi. Kalau dia nonton itu apa yang dia nonton. Kalau televisi dia nonton, kita arahkan dia kenapa terjadi itu di televisi. Kalau dia nonton HP, pastikan bahwa yang bermanfaat untuk masa depannya, itu maksudnya. Ya, baik. Tantangan yang berikut adalah bahwa anak-anak ini susah kita bendung untuk mengawasinya. Dengan kesibukan kita juga, anak-anak juga sibuk untuk banyak dalih juga mereka, banyak alasan juga mereka. Sehingga kita pastikan bahwa anak-anak itu terpantau oleh kita orang tua. Kita pantau kalau dia pergi belajar di mana, apa benar tidak. Kalau dia bilang izin ke pramuka, apakah benar anak itu anggota pramuka atau ada jadwal kegiatan pramuka di sekolah ini hari Jumat. Nanti kegiatan-kegiatan lainnya hari-hari lain. Kesenian, seni tari hari Sabtu. Hari Kamis mungkin kegiatan seni suara, yaitu kor, kita bina dan vokal guru. Nanti ada kita tambahkan lagi beberapa bidang, yaitu bidang dalam masih kesenian dan daur ulang. Ya, nanti kita cari hari lain, bisa juga hari yang sama juga. Selagi itu gurunya tidak guru yang sama. Ada satu bidang yang kita mau tambah untuk sekolah ini, untuk dilatih oleh guru-guru yang memiliki pengetahuan tentang bahasa Inggris, yaitu anak-anak akan dibimbing, dilatih untuk bisa berpidato bahasa Inggris. Ya, mulai tahun semester 2 ini, tahun depan ini, mulai semester 2, mulai Januari kita akan bina mereka. Dan nanti yang saya butuh untuk bidang menari, saya butuh sekali dari luar. Nanti kita kasih transportasinya untuk melatih anak menabung, memukul gong. Ya, pukul gong. Untuk pukul gong anak-anak ini perlu dibina juga. Tidak hanya selama ini saya kebetulan masuk juga di salah satu bidang, yaitu tari. Saya pakai mulut, jelu. Saya capek tuh sambil jelu sambil saya bergerak. Jadi saya tuh kayaknya saya butuh sekali nanti dilatih untuk memukul gong anak-anak itu. Ya, seperti itu. Baik, tadi
terkait dengan pemantauan orang tua kita harapkan sekali. Yang saya ingin sampaikan lagi, saya mohon dengan rendah hati, kalau kami panggil melalui surat panggilan, tolong Papa Mama datang. Tolong datang, indahkan, hargai juga panggilan sekolah. Kita mau informasikan tentang keadaan anak kita bersama. Kalau tidak datang, jangan marah nanti kalau tidak naik kelas. Karena kurikulum 2013 ini bukan hanya pengetahuan tetapi karakter. Karakternya ya sekarang ini ada anak-anak juga yang terlalu berlebihan juga nakalnya. Kalau nakal-nakal biasa-biasa dalam anak pertumbuhan di usia SMP itu ya masa pancarobanya anak, dia menuju ke masa-masa pubertasnya dia. Ya, masa pubertas biasa gejolak-gejolak itu ada, sehingga supaya gejolak mereka itu terarah, supaya mereka juga memiliki pemahaman tentang mereka punya perkembangan kemajuan, mereka punya psikis dan juga mereka punya fisik. Saya rasa itu. Jadi kita sekali lagi, Papa Mama, kalau kita panggil tolong datang, jangan suruh orang-orang lain yang datang, tapi Papa Mama yang datang. Saya mungkin menggarisbawahi tentang wali yang anak-anak menumpang juga. Tolong, orang tua sudah percayakan kita untuk menumpang di kita rumah, kita panggil datang supaya tahu itu anak punya kelemahan apa di sekolah. Sepertinya nanti yang tidak naik kelas ini banyak orang, banyak anak-anak. Karena ada yang juga beberapa anak yang belum lancar membaca, bagaimana kita kasih naik kelas, sudah SMP bukan SD lagi ini. Ada yang belum lancar menulis juga, sehingga tolonglah Papa Mama. Kalau Papa Mama sendiri tidak bisa baca juga karena kita punya pendidikan juga kurang, minta tolong kita punya keluarga atau tetangga atau kakak-kakaknya untuk ajar dia membaca dan menulis. Itu harapan kami supaya anak-anak bisa naik kelas. Ada anak-anak yang alfa sampai 60 hari, apa itu? Ya itu tidak beruntun 60 hari. Misalnya ini minggu sekian hari, minggu depan sekian hari, bulan depan sekian hari. Dan yang alfa itu kalau tidak ada perubahan nanti semester 2 jangan marah tidak naik kelas. Orang yang rajin saja belum tentu nilai tuntas, bagaimana yang tidak hadir, tidak aktif datang. Ada yang datang dari rumah pakai seragam tetapi hanya sampai di taman apa ini untuk tongkat itu wifi kayak di situ. Taman Gelora. Ya. Terkait dengan wifi, memang rencana saya tahun depan ini mulai Januari atau Februari kita akan wifi di sekolah ini. Cuman wifi-nya di sekolah hanya pada jam pembelajaran dan anak-anak dilarang membawa HP jika tidak perlu. Kalau perlu paling bahasa Inggris yang perlu. Kalau perlu pasti kita kasih pengumuman ke anak-anak untuk esok tolong bawa ya HP. Pinjam orang tua punya HP atau tante punya HP atau kakak punya HP. Tidak selamanya anak-anak itu kita beli HP. Kalau hanya butuh sekali-sekali saja, boleh kita kasih pinjam anak-anak. Sebenarnya bisa kita setel mode anak itu kita punya HP juga. Saya HP di rumah saya tidak kunci saya punya HP supaya anak-anak bisa pakai silakan saya bilang. Hanya mereka tidak berani kalau itu telepon, itu WA pasti harus mama. Mereka tidak berani. Artinya kita latih juga mereka untuk berdisiplin dari rumah lah begitu. Supaya mereka tidak sembarang-sembarang. Ya, anak-anak harus kita latih dari rumah baru sampai di luar mereka sudah terbiasa. Apa kita latih di rumah akan terlihat di luar. Begitu. Kalau anak sudah biasa disiplin di rumah, pasti sampai di luar dia tidak sembarang. Dan itu kita juga tahu anak-anak punya pergaulan juga. Saya rasa itu. Nanti Bapak Mama, saya juga mau informasikan mungkin ada anak-anak yang sudah lulus tahun lalu yang kita minta mereka punya bantuan untuk ini kita mau urung tanah kancing yang tergenang air ini ada di pinggir dengan di tengah ini yang pokoknya tidak rumput ini tergenang kita mau urung tanah kancing. Itu anak-anak yang bayar kemarin baru 53 orang sehingga nanti pas musim kemarau lagi sedikit beberapa bulan mungkin baru bisa kita urung tanah kancing ini ya. Baik Papa Mama, sekolah kita untuk tahun ini sudah ada kemajuan seperti yang Bapak Mama juga melihat sendiri ya. Bapak Mama juga mohon doanya untuk ke depan dia lebih baik kita punya sekolah. Semoga kali depan prioritas kita yaitu peningkatan mutu.
tahun ini kemarin saya pembenahan apa yang kita mampu yang bisa kita akomodir dari dana BOS. Kita itu yang Bapak Mama lewat tadi taman itu pas pintu masuk itu dana BOS, dan dalam beberapa waktu lagi kita rencananya lanjut yang dana sisa-sisa dana BOS sedikit, yang ada sisa-sisa dana BOS sedikit kita mau buat tempat sampah. Nah, tempat sampahnya satu di sana, satu di belakang. Tempat sampah akhir maksud saya yang kita buat dari cor, dari semen. Ya, itu sedikit informasi saja. Dan anak-anak kita ini bisa, hanya beberapa anak memang yang mungkin karena kita orang tua juga sibuk, kurang perhatian atau bagaimana, tolonglah. Anak-anak ini tadi sudah ada jet-jet merah, jet putih lagi rambutnya, tadi saya baru panggil. Anak-anak ada yang memang sebagian besar anak-anak sudah baik, tetapi anak-anak tertentu ada yang susah kita atur juga. Sehingga kalau kita panggil, tolonglah supaya kita sama-sama melihat dan anak-anak itu bisa berubah. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Mama. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya akan lanjut untuk penyerahan hadiah prestasi yang kejuaraan juara umum 1, 2, 3. Silakan Ibu Loni membacakan. Untuk juara 1 umum saya minta kesediaan Mama Ketua Komite untuk berkenan memberikannya. Silakan Ibu Loni. Jadi baik Bapak Mama, ini juara 1 umum untuk SMP Negeri 1 2 SMP Negeri 1 ada juara 1, 2 dan 3. Jadi Bapak Mama yang punya anak juara 1, 2 dan 3 semester 2 jangan karena ini hari juara 1 umum terus semester 2 nanti tidak juara lagi. Harus mempertahankan prestasi ini. Dengar baik-baik Bapak Mama, siapa anaknya, begitu. Pasti orang tua ini ikut bangga. Soalnya kami wali kelas saja sudah bangga luar biasa, apalagi orang tua. Jadi baik. Juara 1 umum atas nama Anugrah Yolin Riami Lelo kelas 7 dengan jumlah nilai rata-rata 91,75. Kepada Yolin untuk maju ke depan. Juara 2 umum atas nama Yermias Anarato kelas 9D dengan nilai rata-rata 90,9. Yermias, ya, salah satu kebanggaan kami dari panti asuhan. Yang juara ketiga atas nama Afrini Inalede dengan nilai rata-rata 89,9. Tepuk tangan untuk anak-anak bersama. Ya. Ya. Untuk mendampingi anak kekasih di depan belum tentu butuh orang tua ya. Kami panggil orang tua dari Anugrah, Yeremias, dan Rini untuk sama-sama dengan anak kekasih di depan. Mamanya Yolin masih bagi rapor di TK. Oh, ada mama. Oh, ada mama. Oke. Yeremias belum datang. Bapak Wali kelas, ya, dampingi anak terkasih. Terus ini Rini, Kakak Santi tadi, oke. Coba geser petingnya. Ya, untuk juara 1 umum kami minta kesediaan Mama Komite untuk memberikan piagam penghargaan dan sedikit hadiah kecil untuk menghargai kerja keras mereka.
Jangan gugup, Yolin. Jangan gugup. Oke. Juara 2 umum diberikan kepada Yeremias oleh Mama Kepala Sekolah. Oh ya. Untuk juara 3 umum kami minta kesediaan Mama Yasin Tabepa untuk memberikan kepada anak Rini. Foto bersama. Ya, baik Bapak Mama. Ini sementara sesi foto. Saya mau tanya Bapak Mama, bolehkah saya membaca yang ranking 1 sampai 5 di dalam kelas? Bisa ya? Oke. Marga. Bapak Mama kalau bersabar kita mau baca yang juara kelas. Bisa? Atau tunggu di kelas? Ya kita baca saja. Ya baca saja ya, sabar. Jadi sambil Bapak Mama minum toh? Ya. Saya akan baca ini ranking 1 sampai 5 dari kelas 7 sampai kelas 9. Untuk kelas 7A, ranking 1 oleh Nona Afrini Inalede, tadi sudah. Ranking 2 atas nama Ina Duka Waluwatu. Ranking 3 atas nama Hafizah Suharman. Ranking 4 Konstantinus Buni Dedongara. Ranking 5 atas nama Hilary Victoria Lende. Kelas 7B, ranking 1 Anugrah Yolin Riamilelo. Ranking 2 Gaspar Bunilero. Ranking 3 Genoveva Putri Diana Solo. Ranking 4 Florencia Santi Bolo Dasalaku. Ranking 5 Indriani Kete. Kelas 7C, ranking 1 Christine Ule Panidae Repi. Ranking 2 Gerard Pewali. Ranking 3 Mariance Novria Hadi. Ranking 4 Oktaviani Ringurani. Ranking kelima Desi Pranata Billy. Kelas 7D Francisca Natalia Dunga, ranking 1. Ranking 2 Michael Saron Lady. Ranking 3 Kesia Abigail Octaviana. Ranking 4 Jessica Lingu. Ranking 5 Yusriana Landa Magang. Kelas 7E, ranking 1 Pascales Naru. Ranking 2 Sicilia Lende. Ranking 3 Jilan Jubita Padongara. Ranking 4 Angela Gabriela Radewada. Ranking 5 Aprilia Risia Mema. Kelas 8. Kelas 8A, ranking 1
Wilda Tubersilan Loru. Ranking 2 Evalen IG Awam. Ranking 3 Dwi Hartini Bekomoto. Ranking 4 Ferjun Yosafat Goluwola. Ranking 5 Novita Indriani Dapaloka Sogara. Kelas 8B ranking 1 Jumantika Kristina Rina. Ranking 2 Wilhelmus Immanuel Manglapi. Ranking 3 Raya Natalia Nune Nope Nabuwasa. Ranking 4 Selomita Keisha Liti. Ranking 5 Christine Deviana Ringu. Kelas 8C ranking 1 Mostalice Anggriani Raja Lobo. Ranking 2 Carolina Dengowole. Ranking 3 Adelaida Belinda Guanina Riga. Ranking 4 Angelia Seli Rohi. Ranking 5 Angelina Sela Rohi. Kelas 8D ranking 1 Austin Clarissa AR Madipulu. Ranking 2 Aurelia Joycelyn Ratu Lalipulu. Ranking 3 Zenita Solimila. Ranking 4 Zuriel Septia Niga Jaga. Ranking 5 Cornelis LS Pabala. Kelas 8E ranking 1 Angelika Kiara Putri Dodo. Ranking 2 Teresia Katrina Cantika Billy. Ranking 3 Paulina Eufrasia. Ranking 4 Teresia Eldalia Rambu Bita Emu. Ranking 5 Gabriel Aderandi Billy. Kelas 9A ranking 1 Maria Putri Billy. Ranking 2 Yulita Magimoto. Ranking 3 Felicius Ngongo. Ranking 4 Nitalia Soli Edi. Ranking 5 Yunita Magitalo. Kelas 9B ranking 1 Marsha Arsinta Ina. Ranking 2 Elsa Podu Anjarai. Ranking 3 Rosalia T. Sheriole Siena Beni. Ranking 4 Putra Alus Samani. Ranking 5 Frederica Tomiko Dapa. Kelas 9C ranking 1 Jenita Dapa. Ranking 2 Novita Billy. Ranking 3 Tiara Sintiani Mbobu. Ranking 4 Marlince Bulu. Ranking 5 Julio Aditya Kandi. Kelas 9D ranking 1 Yeremias Anarato. Ranking 2 Maria Febianti Revo. Ranking 3 Devantri Esnono. Ranking 4 Gisela Carla Gesi. Ranking 5 Oktoviana Lauru Peda. Dan kelas yang terakhir untuk kelas 9E ranking 1 Aurelia Evi Fani Moto. Ranking 2 Lucia Dea Pratama Kede. Ranking 3 Soleman Bulu Nunu. Ranking 4 Arseti Dangu Kula. Dan yang terakhir ranking 5 Apli Dunga. Adakah namanya anaknya Bapak Mama? Ada? Tepuk tangan kalau begitu. Anak sudah tepuk tangan. Bagi yang tidak dibacakan rankingnya hari ini, push atau dorong anak untuk lebih lagi belajar, bukan hanya di sekolah, tapi belajar dari rumah itu juga penting, Bapak Mama. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Ketua Komite. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 bersama seluruh Dewan Guru. Yang kami hormati Bapak Ibu
tenaga kontrak, tenaga sukarela yang ada di SMP Negeri 1, yang kami banggakan dan kami cintai Bapak Mama, orang tua dan wali siswa SMP Negeri 1 WK Bubak yang sama kami cintai. Selamat pagi, salam, Shalom. salve, Salve. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Salam kebajikan. salam sehat, Salam sehat. salam literasi, Salam literasi. salam Pancasila. Salam Pancasila. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kasih setia, penyertaan dan perlindungannya kita boleh dituntun sampai kita memasuki di penghujung tahun 2022. Semua ini kita bisa lewati hanya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami juga patut mengapresiasi kepada kepala sekolah bersama seluruh dewan guru yang sudah boleh memberikan waktunya untuk mendidik, membimbing anak-anak, dan hari ini ada 3 anak yang berprestasi, bahkan ada 5 anak di setiap kelas yang dinyatakan prestasi. Saya kira ini menjadi kebanggaan orang tua, dan mari kita terus memberikan perhatian, dukungan, kasih sayang. Bapak Ibu, berkaitan dengan mutu pendidikan, bahkan komunikasi, kebersamaan, kekeluargaan sudah semakin luntur dengan berpacunya kemajuan teknologi. Saya kira itu kita sadari. Bahkan di dalam rumah tangga, istri dan suami menjadi orang lain karena masing-masing menghadap HP-nya, sehingga tidak ada waktu untuk melihat, memperhatikan, dan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatian yang tulus kepada anak-anak. Kenapa saya katakan ini? Kebetulan saya bertugas di DP5A, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada banyak kasus kekerasan yang terjadi di sekitar kita, pelecehan seksualitas anak-anak di bawah usia. Jadi mari kita berikan perhatian. Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan generasi penerus sebagai calon pemimpin masa depan. Generasi ini hanya bisa mereka terus berjuang dengan baik karena adanya didikan, perhatian, dan kasih sayang. Ini sangat penting Bapak Mama. Bukan berarti Bapak Mama tidak memberikan kasih sayang, tetapi tolong supaya mereka tidak bikin curhat kepada orang lain yang tidak patut dia curhat. Biarlah dia curhat kepada Bapak Mama, orang terdekatnya, sehingga keluh kesahnya dapat didengar. Dan itu hasil kami membimbing mereka dengan psikolog. Kita punya satu-satunya psikolog yang ada di Sumba, dan dia harus tangani 4 kabupaten. Dan itu anak-anak menyampaikan, orang tua tidak ada waktu mama untuk kami, mereka sibuk kerja. Kadang kalau kita mau lapor, mau menyampaikan, diam dulu. Bahkan ada orang tua karena kesibukan sosial, prestise, harga diri, anak-anak minta orang uang. Tunggu dulu, saya punya kepala. Kau ka ada pengetan mane ne wami ka bumiti lu yo ko ada nguri sekolah. Ini tolong menjadi perhatian kita. Mereka ini calon pemimpin yang akan ganti saya dan kita semua. Bagaimana kalau mereka punya isi hati, punya keluh kesah, mereka pergi cerita di orang lain. Dan nanti kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baru kita sadar dan menangis. Semua terlambat. Sebelum terlambat, mari kita sadar. Mereka butuh anak-anak di sekitar kita. Lebih baik kita berkorban untuk masa depan mereka daripada untuk hal-hal yang bersifat ya bukan boleh, tidak boleh, boleh, tetapi kita hitung dulu apakah ini nanti berdampak pada pendidikan anak saya atau tidak. Dan ini kita orang lowly khususnya saya mau katakan yang terlalu lebe-lebe. Coba kita lihat, Tole tidak ada kebun lagi. Nami Jawa wa ikuan.
Kita sudah jual hanya karena bilang mati harus potong 20-30 ekor. Padahal dia tidak ada lagi. Saya mau omongin, saya orang Loli yang ngomong. Saya sedih. Kenapa kita di penuh lete lah. Yang seharusnya anak-anak kita dikepipilete orang membangun atau mereka. Karena apa? Neka durawa. Saya mau katakan, pangawe kadurawa. Pikirkan ini generasi. Mereka calon pemimpin masa depan. Kita yang pikir. Jadi tidak usah biar paling pantanele iya minggu. 1 minggu dia omong. Sesudah itu dia tidak omong terus. Lebih baik kita menangis sekarang daripada kita menangis nanti. Kita punya anak tidak ada tempat. Lihat, ketika tes CPNS susah. Karena apa? Kita tidak punya waktu. Mereka butuh uang, butuh buku, butuh perhatian. Kita tidak punya waktu. Kita sibuk dan urusan yang tidak penting. Tolong sadarilah kemalangan ini. Saya mau katakan mari. Saya juga merasa ketika saya ada di situ, aduh, ternyata ada anak-anak kecil korban kekerasan. Kenapa? Orang tua saking sibuk pergi kantor pulang, kantor pergi berdagang, tidak pernah tahu apa ini, apa butuhmu. Kira-kira di sekolah pulang nilai berapa? Bila ada nilaimu, bupakai karena perlu itu komunikasi Bapak Mama. Mari kita bangun. Suami istri, anak-anak, duduk, dengarkan isi hati mereka. Supaya mereka bercerita tentang kemajuan, mereka punya cita-cita. Akhirnya mereka pergi sudah main ke tempat lain yang tidak perlu. Dan mereka kehilangan siapa? Kita orang tua penyebabnya. Kalau dulu tidak ada HP, ini Bapak masih ada. Pasti toh kita duduk bersama pulang, suami istri bercerita, tanya anak-anak, kau sudah pulang sekolah ama, Ina? Kau punya nilai berapa? Ada PR atau tidak? Saya bukan omong karena saya lakukan dulu itu. Sampai hari ini anak-anak yang tinggal dengan saya, mereka pulang sekolah saya sering tanya. Ada pekerjaan rumah dari guru, ada mama. Kerjakan memang, tidak boleh tunda. Karena dengan kamu kerjakan, kamu akan semakin ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Guru. Tapi kalau kamu tunda, dia akan lewat. Karena apa yang diterangkan oleh Bapak Guru terekam pada saat itu. Dan yang kedua, saya mau katakan, ketika mereka salah atau mereka ada masalah, jangan pernah kutuk mereka. Jangan juga pernah marah yang membuat hatinya sedih. Tidak boleh. Boleh kita marah, kau tidak boleh ulang lagi. Pasti engkau jadi orang yang baik. Katakan motivasi Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saya juga punya mama petani. Mabine lalu dia janda. Kami itu 8 orang. Tetapi ada satu hal yang pembelajaran yang saya tidak akan lupa. Setiap hari orang tua saya pagi jam 5, setengah 5 dia bangun. Dia berdoa. Dia keserahkan ini masa depan kami. Dan dia selalu bilang, kamu biar kamu anak yatim, minga'a, kamu harus pintar. Dan kata-kata motivasi itu yang membuat terekam di otak kami. Bukan kata marah, kata maki. Terlebih orang tua kita, orang Loli, anak dailara, berdosa kita. Tidak boleh omong begitu. Laka, iya kan? Engkau perbaiki diri. Mungkin engkau belum bisa, pasti engkau bisa. Saya kasih contoh Bapak Ibu, saya punya cucu. Saya tidak mau sebut nama. Dia tidak bisa baca sama sekali. Orang tuanya kasih nama dia Maneka Bola. Saya marah waktu saya dengar. Saya panggil bawa di rumah. Dan saya nasihat, saya berdoa. Engkau pasti jadi orang. Sekarang dia sudah kelas 1 SMA. Saya sangat padahal sambung kata tidak bisa. Jadi orang tuanya sudah lelah. Karena dimanja berlebihan, kurang perhatian saya tidak tahu. Saya bilang bawa di rumah. Saya kasih motivasi setiap hari. Saya nasihat dia. Saya omong, sebelum engkau belajar kau sembahyang pasti Tuhan tolong. Dan ternyata puji Tuhan, saya kaget dia sudah kelas 1 SMA dengan lancar baca. Jadi tidak ada yang mustahil Bapak Mama. Dan jangan pernah iyam mekinete petani kima omma pas sekolah, tidak boleh. Kau harus sekolah, engkau jadi pemimpin masa depan. Kata-kata motivasi itu perlu Bapak Ibu berikan. Dan jangan pernah bilang saya hanya ini. Kenapa tidak boleh? Tuhan pasti buka jalan. Oleh karena itu, saya mau ingatkan kita, mari kita dukung anak-anak kita, berikan perhatian, berhenti maki-maki, berhenti hujat. Kalau ada orang salah, kita harus perbaiki. Dan itu saya sudah alami. Kenapa saya bagi dengan Bapak Ibu? Saya sudah alami. Anak saya buat masalah, anak saudara yang saya didik, dari dia SD sampai dia akper, dia buat masalah. Ada masalah, hampir
dikeluarkan, saya selalu nasihat. Bahkan orang tua kandungnya datang marah, saya hanya bilang, berhenti sudah. Dia akan jadi orang, dia sukses, dia nanti pegawai. Ternyata puji Tuhan dia pegawai pertama. Karena kata-kata motivasi itu doa bagi dia. Saya tidak mau marah lagi. Karena semua sudah marah, perbaiki diri. Saya hanya katakan gitu, perbaiki diri. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan kita harus juga minta maaf. Engkau pergi minta maaf kepada guru-guru kalau engkau salah, harus katakan saya salah. Maaf saya, tentu hati seorang guru dia akan memaafkan. Dan itu yang terjadi. Dan jangan itu tadi ibu kepala sekolah bilang, ketika anak bermasalah dipanggil kita tidak mau pergi. Keuangan ini. Mari kita pergi supaya kita dengar juga. Apa tuh pada anak? Masalah apa? Karena peranan orang tua, ingat, rumah tangga adalah surganya keluarga. Anak-anak adalah mahkotanya orang tua. Jadi jangan pernah lupa itu. Surga dan mahkota ada dalam keluarga. Yang buat surga kita, yang buat neraka kita. Karena kalau kita tidak pernah punya waktu kebersamaan, maka itu akan timbul neraka. Apalagi kalau kita tidak pernah sembahyang menurut agama kita masing-masing. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya, ini sekedar motivasi dan peringatan untuk kita kembali melihat generasi kita, karena mereka lah yang akan menggantikan kita. Oleh karena itu mari kita persiapkan masa depan mereka dengan baik. Kita berikan nasihat, dorongan, motivasi, semangat. Karena tanpa semangat yang kita berikan pada mereka, tentu mereka tidak akan jadi orang. Saya kira ini perlu. Mari kita sebagai orang tua, siapapun kita, apapun pekerjaan, bukan itu yang mendukung. Tetapi ketika saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah 6 bulan lalu nonton di Kick Andy, seorang tukang cuci pakaian, anaknya 2 orang dosen di UGM. Hanya karena seorang ibu, setiap kali dia cuci pakaian dia bilang begini, anak-anak ini mama cukup sudah, ibu capek. Enggak, saya enggak capek, supaya kamu jadi orang nak, jangan seperti ibu lagi. Dan kata-kata itu yang membuat anak-anak ini semangat belajar. Kami harus jadi orang, karena itu doa orang tua kami. Mari kita berdoa. Kami petani, tapi kami mau kamu jangan petani. Supaya kamu dapat menciptakan lapangan kerja apa saja. Zaman sekarang teknologi sudah ada, tinggal kemauan dan keinginan.